Kembali lagi, kali ini kita akan segera memasuki sesi talk show yang selanjutnya. Kalau tadi kita sudah bermain-main, mampir nostalgia ke era 80-an atau masa lalu past. Kemudian kita hadir di tahun 2021, in the present, and what will happen next in the future. Dalam sesi talk show berikutnya, yaitu The Next Chapter. Bapak Ibu boleh beri tepuk tangan yang meriah. Baik, kalau tadi kita sudah juga mendengarkan flashback di tahun awal-awal PT Sinex Metro Data Indonesia berdiri. Kemudian mempersiapkan di era digitalisasi. Kira-kira akan ada apa sih yang dipersiapkan oleh PT Sinex Metro Data Indonesia menyongsong masa depan? Tidak sendiri saya pastinya, saya sudah nanti saya akan bersama dengan narasumber-narasumber saya. Sekarang saya umpetin dulu ya. Apakah beliau-beliau ini masih ada di planet yang lain? Tunggu Bapak Ibu. Saya akan segera memperkenalkan narasumber saya yang diimport dari planet sebelah Bapak Ibu. Sudah hadir bersama saya Bapak Reza Jaya Kusli selaku Head of Digital Business. Ada Bapak Reza. Hai Alina. Pak Reza dari planet mana Pak? Saya dari planet Jupiter paling jauh. Planet Jupiter. Tadi kesini naik apa Pak? Naik angkot tadi di depan. Naik angkot. Baik. Oke baik. Selain Bapak Reza akan hadir bersama saya. Nanti kita tanya ya. Beliau dari planet mana? Naik apa? Perlukah cap paspor atau enggak? Atau di sana juga perlu PCR atau enggak ya? Baik, kita akan segera mengundang Bapak Hamsi, Head of Sales IT Distribution. Halo Hamsi, dari mana tadi Pak? Dari planet Mars. Planet Mars, nggak kebakaran Yang deket-deket Pak? aja. Oh yang deket-deket aja, ini yang jauh ya dari Jupiter ya. Tadi kesini naik apa Pak? Naik taksi. Naik taksi, baik. Tadi perlu cap paspor Pak ke sini? Perlu cap paspor ke sini? Ke bumi? Iya, tapi paspornya beda sekarang. Oh, pasportnya beda. Digital ya Pak ya? Digital sekarang. Digital, luar biasa. Oke, baik. Selanjutnya, hadir bersama kami semua Bapak Randi Aquinaldi selaku Head of Sales IT Solution. Halo Pak Randi, dari Halo. mana kalau Pak Randi? Apakah dari bumi atau dari Saya planet kebetulan lain? dari Krypton, sepupunya Superman ya. Baik. Tadi kesini naik apa Pak? Dianterin. Dianterin, luar biasa ya Pak Reza ya. Beda emangnya kalau dari Krypton ya. Dianterin naik apa Pak tadi? Superman. Oh, Boncengin. nebeng ternyata. Oke, baiklah. Baik. Selanjutnya hadir bersama kami Bapak Julius Arya Kusuma selaku National Sales Director. Halo Pak Julius, ini kayaknya yang paling jauh nih, datangnya paling terakhir. Saya dari Merkurius. Dari Merkurius, kirain dari tadi Pak. Iya. Oke, tadi naik apa ke sini Pak? Naik sepeda aja, Naik biar sehat. sepeda. Paling sehat Iya. nih ya kayaknya ya. Oke, kalau ke bumi perlu PCR Pak kalau dari Merkurius? Nggak perlu, Oh, nggak kan udah perlu. panas. Oh, aduh. Baik Bapak Ibu, ini juga kayaknya akan obrolannya juga semakin memanas karena kita akan membahas berbincang mengenai masa depan. Wow, kira-kira ya, karena kan kita sudah mendekati akhir tahun. Ini 2021 udah mau habis ya Bapak Ibu ya, kalau di Bapak-bapak semuanya ya. Bapak Ibu kalau 2021 kira-kira sudah akan berakhir, apa sih yang menjadi target di 2022 atau mungkin sudah punya plan di tahun-tahun berikutnya. Baik, kita ke Pak Julius dulu ya. Pak Julius, ini berbicara tentang masa depan. Kira-kira nih Pak, apa saja sih yang sudah dipersiapkan oleh PT Sinex Metro Data Indonesia in the future? Oke, Alina. Jadi kita tahun depan ada beberapa inisiatif yang menarik, terutama untuk partner-partner kita di Indonesia. Salah satunya ada dropship, Ya. kemudian ada digital kios, ada
kelanjutan dari B2B e-commerce. Sebenarnya selama pandemi hampir 2 tahun terakhir, kita banyak menyempurnakan ya sistem digital kita. Oke. Awalnya kita mengembangkan namanya B2B e-commerce. Itu B2B adalah e-commerce. itu adalah portal untuk reseller kita ya. Jadi bisa membeli ke portal kita ya, kemudian mereka membeli barang-barang yang dipunyai oleh SMI. Ya. Nah, kemudian mereka bisa beli kapanpun. That is the kita sebut B2B e-commerce. B2B e-commerce. Namun selama pengembangan dan penyempurnaan, terutama masuk ke pandemi tahun 2020, kita berpikir bagaimana supaya mau mengextend lagi B2B e-commerce kita ke ke fase yang lebih canggih lagi. Nah, wow. Seperti apa tuh Pak? Jadi kita tahu bahwa pandemi ada saatnya di mana pandemi itu juga transportasi juga dibatasi ya. Jadi lalu lintas barang pun juga dibatasi, apalagi orang ya. Jadi kita berpikir bagaimana barang-barang kita itu bisa langsung dikirim dari gudang kita. Jadi langsung ke end user, langsung ke customer. Gitu. Tapi on behalf of penjualan dari dealer-dealer kita atau reseller kita. Jadi tetap melalui mereka ya? Yes, namun barangnya kita kirim dari gudang kita. Seperti itu. Nah, disitulah konsep yang kita kembangkan selama beberapa tahun ini yang dinamakan dropship. Dropship, Yes. Dan setelah itu kita berpikir lagi, setelah dropship kita berpikir di tahun 2021 ini bagaimana setelah kondisi mulai normal. Kondisi mulai normal artinya toko-toko retail mulai sedikitnya kembali normal. Ya, betul. Ya. Bagaimana membantu partner-partner kita di toko-toko tersebut. Nah, disitulah muncul ide untuk membuat konsep digital kios. Di mana kios tersebut ya bentuknya digital kios ya, kita taruh di toko-toko partner kita ya, reseller kita, toko retail. Nah, kemudian end user yang datang bisa memesan di sana dan tentu saja barangnya juga bisa kita kirim dari gudang kita directly to end user. Dan tetap melalui partner kita ya berarti. On behalf of partner, yes. Jadi ini juga sebenarnya mempermudah para partner untuk berjualan. Karena kan kalau misalnya kita bilang sekarang nyetok barang itu kan artinya modal lagi ya Pak, betul ya? Jadi ini juga sebenarnya sekaligus membantu teman-teman partner berjualan tanpa harus menyetok barang. Karena selain modal juga tempat yang dibutuhkan juga pastinya lebih besar kalau misalnya kita menyetok lebih banyak barang, betul ya Pak ya? Yes, dan salah satu tujuan utamanya memperbesar portofolio reseller kita supaya mereka bisa menjual lebih banyak barang lagi dan menjual ke end user seperti itu. Luar biasa. Boleh loh Bapak Ibu beri tepuk tangan dulu. Ini adalah future yang memang cepat atau lambat sebenarnya sudah di depan mata. Harus siap, kita harus siap dengan keadaan seperti ini. Kalau kita lihat selama pandemi e-commerce ini benar-benar juga sekarang sedang berkembang ya, lagi hits-hitsnya. Bahasa anak milenial sekarang naik daun. Nah, jadi kayaknya sekarang bahkan belanja cabai keriting aja kalau bisa online ya kan ya Pak Reza ya, bener ya Pak Reza ya. Aduh, kalau bisa cuma sekilo aja tuh online ya. Betul, dan kita juga memang sudah dimanjakan ya dengan daripada kita berangkat ke toko misalnya, sekarang mendingan duduk manis klik sambil nonton Korea, sambil nonton Netflix gitu ya, barangnya nyampe rumah gitu. Ya kan ya Pak ya, bener ya Pak ya. Ini kayaknya juga sama nih Pak Reza nih. Pak Reza nih wajahnya nih, Pak Reza sudah kayak, iya gue banget nih kayaknya, gue juga kalau belanja begini nih. Bener ya Pak Reza ya? Ketahuan ya. Ketahuan wajahnya. Oke, baik. Sekarang saya akan beralih ke Pak Reza. Ya. Nah Pak Reza, ini kan ada B2B e-commerce, dropship ya, dan digital kios. Sebenarnya saya agak, jadi saya tadi sudah menerima gambaran besarnya. Betul. Tapi kalau secara detailnya itu sebenarnya nanti seperti apa mekanisme detailnya? Oke. Jadi seperti tadi Pak Juli sudah sampaikan ya,
Mbak Lina. Ya. Jadi saat ini SME memang sudah ada banyak beberapa inisiatif di dunia digital. Yang pertama, of course, kita punya B2B e-commerce. Ya. Ya, itu kita sudah launching B2B e-commerce dari 2017. Dari 2017. Bahkan sebelum saya join SME sudah ada. Gitu ya. Ngomong-ngomong Pak Reza join SME kapan sih Pak? Saya join 2018. Oh, Jadi beda setahun. Umurnya. Oke. Jadi baik. B2B e-commerce itu simpelnya begini, mungkin bagi orang awam kita tahu lah yang namanya e-commerce. Ya. Lina juga tadi bilang sudah biasa beli online dan Betul. lain-lainnya. Jadi B2B e-commerce itu basically sebenarnya sama seperti online yang ada sekarang, kekinian yang ada sekarang. Cuman bedanya yang bisa masuk ke e-commerce kita hanya resellernya SME. Hanya Jadi resellernya SME. B2B e-commerce adalah seperti e-commerce tapi tertutup. Oh, Nggak eksklusif bisa nih ya orang berarti awam ya? nih kayak Lina misalnya. Ya. Saya mau beli dong di e-commerce-nya SME, nggak bisa. Karena yang bisa join itu hanya resellernya kita. Hanya reseller Reseller. aja. Kenapa? Karena ketika reseller itu sudah join ke e-commerce-nya kita, mereka akan bisa melihat semua produk-produk yang dijual oleh SME. Oke. Ya. Dan tentunya dengan harganya bukan harga end user, mereka kan pedagang semuanya ya, bener, reseller bener. ya. Jadi harganya ya harga reseller gitu. Jadi harganya bukan harga end user, oleh Ya. itu kita bilang tertutup. Kenapa? Kalau dibuka untuk umum, bayangin orang kita customer biasa misalnya bisa masuk bisa beli gitu kan. Betul, Jadi betul, kita betul. sebutnya itu adalah B2B e-commerce. Ya. Nah, B2B e-commerce itu seperti saya cerita memang sudah launching di 2017, 2018 sudah launching. Nah, di masa pandemi ini gitu ya, kita ada punya ide, kita juga kepikiran. Sebenarnya ide kita munculnya tuh gara-gara pandemi, Lin. Jadi awal-awal pandemi mobilitas juga terbatas dan lain-lainnya. Betul. Nah, saat itu kita masih ingat sekali, saat itu di 2020 pemerintah melakukan lockdown. Ya. Saat itu toko-toko tutup, ya, Betul, gudang betul, tutup, betul, Mangga 2 betul, semua betul, tutup. betul. Nah, kita juga khawatir saat itu. Gimana ya mau jualan? Ternyata jualan online naik gitu kan. Jualan online naik, cuman kendalanya adalah ketika jualan online naik, ketika stoknya toko sudah habis, mereka mau beli barang dari kita juga karena mungkin tokonya atau gudangnya tutup, kita nggak bisa antar juga gitu kan ya. Betul. Lantas kita kepikiran di SME, kita berpikir, kita brainstorm, saling diskusi dengan teman-teman semuanya, akhirnya kita punya suatu ide. Iya. Gimana ya, sebenarnya ide kita sederhana. Bagaimana kalau misalnya kondisi lockdown terjadi atau kondisi pandemi ini masih berkelanjutan, gimana caranya partner kita itu bisa jualan semua produknya SME, ya. Of course di marketplace kita tetap, mereka kan sudah terbiasa. Betul. Mitra kita sudah biasa, mereka sebagai seller di marketplace. Macam-macam ya, Lin, ada si hijau, ada si orange gitu kan ya. Kita nggak boleh sebut merek, mohon maaf, kita nggak boleh sebut merek. Ya, mereka sudah biasa. Ya. Nah, bagaimana kalau kita buatkan suatu sistem di mana mitra kita itu kalau mau jualan produknya SME itu gampang. Nggak perlu nyetok lagi. Betul. Jadi mereka tinggal bisa jual melalui sistem yang sudah kita siapkan. Ketika ada pembelian dari end user, kita yang akan kirimkan barangnya directly to end user, tapi tentunya on behalf of partner kita. Jadi SME nggak boleh muncul, bagi di end user tuh bukan SME yang jualan. Kalau Lina nih punya toko nih, Alina Store gitu Alina kan. Store. Pakai kece, Alina Store kece gitu Alina kan. Store Misalnya, kece, ya. Bapak Ibu ya, catat. Terus ada pelanggan yang beli. Ya. Kita waktu ngirimin ke end user juga on behalf nama pengirimnya Alina Store kece gitu. Kira-kira gitu. Jadi sesimpel itu sebenarnya. Dan ini kita sudah implementasikan gitu ya. Mungkin implementasi, jadi bukan suatu konsep lagi. Ya. Kita sudah launching, beta launching kita sebutnya, launching. memang masih terbatas gitu ya. Kita sudah launching itu. Gitu ya. Mungkin nanti teman-teman yang bisa bantu karena Pak Hamsi ini jagonya, di sini ada Pak Hamsi dan Pak Randy gitu ya. Dan mereka ini yang jagonya gitu Tunggu ya. Bapak-bapak Gitu ya. Jadi untuk implementasi itu salah satu dropship. Yang kedua juga kita bukan hanya dropship di tadi si hijau atau si kuning gitu ya. Karena partner SME itu kan luas. Ya, betul. Jadi konsepnya itu adalah kita juga siap apabila ada mitra yang bisa bekerja sama dengan kita. Either mereka mau develop suatu sistem juga yang mau dihubungkan dengan kita juga tetap kirimkan barangnya ke end user directly on behalf of partner kita. Ya. Jadi itu salah satunya dropship. Yang kedua, yang tadi Pak Jul, ketiga berarti ya. Dari satu B2B, kedua dropship, yang ketiga kios. Nah, kios itu
Konsepnya adalah tadi yang Pak Julius juga ngomong bahwa sekarang kondisi pandemi sudah berunsur-unsur membaik gitu kan ya. Betul. Banyak toko-toko offline yang juga sudah jualan. Mulai buka ya. Mulai buka lagi gitu ya. Memang benar kalau orang bilang oke, online sekarang behavior berubah naik, tapi kita juga nggak boleh lupa bahwa toko-toko offline juga masih banyak orang yang suka masih punya behavior suka belanja offline gitu kan ya. Betul, apalagi kalau kita Offline. bilang ya, kita belanja baju gitu ya. Kadang-kadang kan kalau misalnya kita beli online, suruh ngukur-ngukur LD-nya berapa. Aduh itu paling males ibu-ibu ya, kalau saya sih males banget jadi, gitu. yang sedang kita kembangkan, bukan dikembangkan lagi, bahkan tahun ini akan kita implementasikan, kita ada yang namanya digital kios. Kios itu konsepnya adalah, oke, kalau tadi kita ngebantu mitra kita yang sudah jualan online. Betul. Sekarang bagi mitranya SME yang masih punya toko offline, ya, betul. bagaimana caranya kita bisa membantu mereka? Jadi yang dikembangkan oleh SME itu adalah, mungkin Lina tahu namanya digital kios, pernah ngelihat kayak standing kalau di toko-toko di supermarket, atau kalau saya lagi ke bengkel tuh, di bengkel salah satu merek lagi waiting list ada yang berdiri gitu kan ya, konsepnya. Nah kita juga bikinkan kayak standing kios digital ya. Itu bisa ditaruh di partner-partner kita di toko-toko offline ya. Jadi sebutannya adalah offline to online. Kita sebutnya digital kios offline to online. Kenapa membantu mitra kita juga? Karena kalau Lina punya toko offline gitu ya, mungkin stok yang Lina punya hanya 50, 100, terbatas lah ya. Mau segede mana gudangnya gitu kan ya, Lin? Modal. Nah, kita punya digital kios. Jadi digital kios itu adalah bagaimana kalau misalnya saya sebagai pelanggan datang, kebetulan Lina nggak ada stoknya, bisa tuh. Jadi Lina tinggal bisa pencet-pencet atau pelanggannya sendiri pencet-pencet di toko, dia tinggal pilih, dia beli barangnya cocok, dia bayar ke toko. Nanti barangnya tinggal dia pilih, mau diambil di toko tersebut boleh, mau dikirimin ke rumah juga boleh. Gitu. Wow, jadi ini sangat memudahkan sekali. Betul. Ya. Pokoknya ini customer-customernya semuanya menang deh kalau bilang gitu ya. Boleh dikatakan begitu ya. Ya kita mencoba untuk selalu mensupport mitranya SME, Lina. Seperti saya, hari ini menang banyak pokoknya. Saya sama cowok-cowok lagi kan Bapak Ibu ya. Pokoknya saya hari ini paling untung di sini ya. Oke, baik. Mengenai implementasi, seperti tadi sudah Pak Reza sebutkan, Bapak Hamsih katanya jagonya sama Pak Randy. Gimana ini mengenai implementasinya? Apakah sudah mulai diimplementasikan? Iya, seperti yang diinfo Pak Reza tadi, untuk terutama dropship ya, kita udah mulai implementasi sekitar 3 bulan ini. 3 bulan? Iya, kita coba dengan beta versi dengan beberapa partner yang mau bekerja sama bareng-bareng dengan kita untuk mencoba gimana biar dropship ini bisa jalan dengan sempurna gitu ya. Ya namanya juga tahap beta ya, ada perbaikan baik dari sisi SME maupun dari partner-partner kita yang mencoba untuk belajar juga nih. Kita sama-sama belajar gimana sistem ini bisa berjalan dengan sempurna. Dan syukur setelah 3 bulan ini saya lihat hasilnya cukup bagus, di mana kami udah punya sekitar 50-an partner yang udah join, udah bisa kolaborasi bareng, dan semuanya udah cukup lancar gitu ya sampai saat ini. Jadi kami harap sih ke depan bisa lebih bermanfaat lagi bagi partner kita, makanya akan kita kembangkan terus buat semua partner-partner kita. Luar biasa, boleh Bapak Ibu beri tepuk tangan dulu yang meriah, ini luar biasa sekali. Thank you. Kalau dari Bapak Randy sendiri gimana nih Bapak Randy yang dari Krypton tadi? Ini tegang banget loh soalnya loh, saya jadi deg-degan loh, ikut deg-degan. Oke, baik. Ya, jadi ada beberapa implementasi yang sudah kita lakukan juga, tentunya bekerja sama dengan bisnis partner kami ya, itu ada di salah satu bank swasta. Bank swasta, oke. Di mana itu sistemnya, si bank ini kan punya nasabah banyak ya. Jadi kita integrasi, jadi nasabah itu bisa redeem point-nya di situ dengan beli barang yang dari kita dan bisnis partner kita gitu ya. Sistemnya juga caranya dropship, mereka beli, kita langsung kirim dari gudang kita ke si pembeli. Ya, kemudian yang lagi ongoing sekarang kita juga lagi ada jalan untuk develop
itu sistemnya employee purchase program, sama ini di banking juga. Kita kerjasama dengan partner juga gitu ya, kita masih ongoing progress lah sampai sekarang gitu. Oke, jadi ini sebenarnya kalau kita berbicara mengenai future ya, karena kita lagi di future ini ya, di masa depan, ini berarti artinya sebenarnya sudah mulai berjalan, sudah mulai dijalankan, betul ya Pak Reza ya, kalau boleh saya katakan demikian ya. Karena kan memang untuk merancang masa depan ini kan bukan dikerjakannya nanti setahun lagi atau 2 tahun lagi, betul ya? Betul ya Bapak-Bapak, setuju ya nih? Setuju. Jadi memang sekarang memang sudah mulai berjalan. Diharapkan semakin sempurna ke depannya ya. Apa yang tadi masih beta version bisa diimplementasikan ke semuanya. Baik Bapak Ibu, karena ini waktu durasi tidak bisa diperpanjang lagi nih, mohon maaf nih Bapak-bapak, padahal udah jauh-jauh dari planet-planet yang sebelah ya. Aduh, mampirnya cuma sebentar banget ya. Baik, karena saya harus mengembalikan Bapak-bapak ini kembali ke planet-planetnya semula Bapak Ibu. Satu pertanyaan pamungkas sebelum Bapak-bapak nanti pulang. Tadi naik apa Pak? Naik angkot ya. Oke, baik. Pak Reza, satu kata yang bisa merepresentasikan SMI. Apa tuh? Canggih. Canggih. Oke. Paham sih? Persisten. Persistence. Pak Randy? Dinamis. Dinamis. Pak Julius? Future proof. Nggak boleh Pak, nggak boleh. Tadi udah nggak boleh, anulir. Nggak boleh future proof. Ayo, satu kata. Sukses buat semuanya. Sukses buat semuanya. Oke Bapak Ibu, boleh Bapak Ibu beri tepuk tangan dulu yang meriah. Baik, terima kasih banyak Bapak Reza, Bapak Hamsi, Bapak Randi, Bapak Julius sudah berbagi di segmen The Next Chapter alias masa depan, The Future. Baik Bapak Ibu, senang sekali hari ini kita bisa berbagi informasi, menatap masa depan bersama-sama bertumbuh dan berkembang dengan PT Sinex Metrodata Indonesia pastinya yang semakin inovatif. Ya, semakin dinamis, semakin inovatif. Kalau kita berkata IT itu kan sangat dinamis dan inovatif ya. Tapi dengan bekerja sama bersama, dengan relationship yang bagus, kita bisa maju dan bertumbuh bersama. Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu adalah sesi awarding. Tahan dulu Bapak Ibu, jangan kemana-mana. Untuk informasi nanti di akhir acara kita juga masih memiliki sesi door prize untuk Bapak Ibu sekalian. So, stay tune with us, jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Untuk menghadapi pertumbuhan yang signifikan dari aktivitas masyarakat dalam berbelanja online, kita perlu mempersiapkan infrastruktur digital masa depan dan memanfaatkan peluang tersebut untuk memperluas jangkauan bisnis. Sinex Metrodata Indonesia siap untuk membantu Anda menghadapi tantangan tersebut demi memperluas cakupan pasar secara efisien dan siap menghadapi tantangan masa depan. Tidak sampai di situ saja, pelayanan bisnis digital Sinex Metrodata Indonesia juga didukung oleh jasa desain, dukungan teknis, pemasaran digital, tim operation, dan layanan pelanggan. Dengan menggunakan teknologi digital, kami memiliki kapabilitas layanan yang meliputi B2B e-commerce, cloud service platform, official web store service, digital kiosk, marketplace dropship, dan e-commerce API ready with dropship method. Fitur B2B e-commerce memungkinkan reseller dapat melakukan transaksi secara otomatis selama 24 jam non-stop, serta dilengkapi dengan cloud service platform yang dapat membantu mitra kami mengelola lisensi digital dan layanan cloud kepada konsumen mereka. SMI juga menyediakan layanan operasi official web store bagi para vendornya, meliputi pengembangan platform e-commerce, manajemen inventaris, gerbang pembayaran, layanan pelanggan, sampai dengan laporan penjualan. Selain itu, SMI juga menyediakan layanan operasi official store di marketplace yang meliputi operasi toko, manajemen inventaris, layanan pelanggan, serta laporan penjualan. Layanan berikutnya yang dimiliki SMI adalah digital kiosk, di mana merupakan perpaduan antara kekuatan transaksi online dengan keunggulan offline.
Dengan model bisnis ini, kami dapat menciptakan peluang bisnis baru untuk para toko dengan memperluas portofolio produk yang dapat ditawarkan ke pasar di areanya masing-masing. Sinex Metro Data Indonesia juga telah mengembangkan sistem dropship yang dapat dimanfaatkan bagi bisnis Anda untuk memperluas portofolio produk dan jangkauan penjualan dalam menghadapi tantangan ke depan dengan lebih efisien dan efektif. Masuki era digital bersama kami untuk memperluas jangkauan bisnis Anda. Hubungi kami di sinexmetrodata.com.